95,3 Radio Suara Sehat yang mengudara dari kawasan Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Selamat pagi keluarga sehat, salam sehat untuk Anda semua dimanapun keluarga sehat dapat menangkap siaran ini. Dan pastinya di kesempatan hari ini, hari Kamis tepatnya, tanggal 24 Juli 2025, di pukul 9 pagi Radio Suara Sehat hadir dengan program kesehatan. Nah, untuk kali ini talk show kesehatan kita sudah hadir narasumber kami, ada Ibu Everdine M. Kalesaran SEMSI. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga. Ibu sini. Ibu bisa dipanggil apa ini Bu? Biar kita sedikit jangan tegang. Ya. Everdine atau Everdine, Ibu Everdine. Oke, Ibu Everdine, hari ini gimana perasaannya? Deg-degan? Sehat dan tentunya bahagia, sukacita. Tapi tidak deg-degan ya kan Bu? Ya, kita akan melalui proses yang siap. semangat. Oke, di pagi hari ini keluarga sehat, kita akan bersama-sama mengikuti talk show kesehatan di pagi hari ini. Dan topik kita adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Ya, untuk tema kita di pagi hari ini akan dijelaskan lebih rinci dengan narasumber kita dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kita tadi sudah menyapa Ibu Everdine. Untuk selanjutnya nanti Ibu Everdine yang akan menyampaikan buat kita semua tentang 45. Ya, dipersilakan Ibu Ever. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Ibu Ever dan mungkin biar lebih dekat lagi dengan pendengar ya, supaya pendengar boleh tahu Ibu Ever dinasnya di mana, di bidang apa dan sebagainya. Boleh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Luar biasa ya. Pagi hari ini kita boleh berada di Radio Sehat dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada dasarnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Everdine Kalesaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Partisipasi Masyarakat, dan juga ada tugas tambahan sebagai PLH Sekretaris Dinas. Dan ini sebuah penghargaan bagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Rima Lolong MKes, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara di momen peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025, dan besok Provinsi Sulawesi Utara akan memperingati peringatan Hari Anak Nasional tingkat provinsi, yaitu pada tanggal Jumat 25 Juli 2025 di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara. Dan tentunya di momen kesempatan ini kami akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang momen yang luar biasa untuk anak-anak sebagai momen penghargaan dan memberikan informasi pemerintah hadir dalam memenuhi hak-hak anak Indonesia, tentunya termasuk anak-anak di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam peringatan Hari Anak, tentunya kita
ketahui bersama pada diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan mengapa diperingati pada tanggal 23 Juli? Karena lahirnya Undang-Undang Kesejahteraan dan yaitu pada tanggal 23 Juli di tahun 1979. Itu lahir atau pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. Dan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 pada tanggal 23 Juli ini ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Jadi pada tahun ini kita memperingati Hari Anak Nasional yang ke-41 karena keputusan Presiden nomor 44 di tahun 1984. Dan pada tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengambil tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya kita bertanya, ada apa dengan anak Indonesia generasi emas di tahun 2045? Anak Indonesia yang berjumlah 794 juta jiwa atau 28,82% dari total penduduk Indonesia saat ini yang akan memegang peranan strategis sebagai generasi emas di tahun 2045. Anak-anak ini, mereka ini adalah calon pemimpin bangsa ke depan yang diharapkan menjadi generasi unggul dalam aspek akademis serta memiliki kepribadian yang kuat, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sekitarnya. Momen Hari Anak Nasional di tahun 2025 ini juga merupakan salah satu implementasi dari Astacita dan program hasil terbaik cepat Kabinet Indonesia Maju, karena pada Astacita ada beberapa poin yang mampu direalisasikan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Seperti pada poin pertama dari Astacita, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang. Dan peringatan Hari Anak Nasional juga di Provinsi Sulawesi Utara. Kami bersyukur karena bisa berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 dengan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dengan dinas-dinas terkait. Perlu diketahui bahwa peringatan Hari Anak Nasional tingkat provinsi telah dimulai dengan rangkaian kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di dunia digital di sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Forum Anak Daerah. Mereka melakukan edukasi, sosialisasi di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan sudah terlaksana pada mulai masa orientasi sekolah di tanggal 14 minggu kemarin,
yaitu di SMK Negeri 1 Manado, SMP Negeri 1 Manado, SMA 9 Dinsus Manado, dan SMA Negeri 1 Manado. Kemudian ada kolaborasi dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, yaitu webinar atau sosialisasi pengasuhan orang tua dengan pengasuhan positif, dengan tamasya, taman pengasuhan ramah anak, membangun masa depan anak dengan pola pengasuhan yang tepat. Kemudian kami juga melakukan talk show di RRI, bahkan pada kesempatan pagi hari ini di Radio Sehat, dan ada lomba yang baru selesai yang sudah dimulai pada awal Juli, yaitu lomba bertutur atau storytelling dengan tema nilai budaya dan destinasi wisata di Sulawesi Utara, di mana yang telah diikuti oleh peserta siswa SD sekabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan mengupload video ataupun storytelling mereka tentang dengan tema nilai-nilai budaya dan destinasi para wisata di Sulawesi Utara. Tentunya ini juga adalah kegiatan kolaborasi dari Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan juga pemerhati anak, kemudian ada psikolog anak, dan tentunya juga ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang sudah memulai peringatan Hari Anak dengan kampanye dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, pengasuhan terhadap anak, dan parenting positif terhadap anak. Dan juga ya tentunya dari Dinas Kesehatan pada kegiatan ini kami informasikan pada acara puncak peringatan Hari Anak Nasional di tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang direncanakan pada besok hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Kami menginformasikan bahwa kegiatan dimulai pada jam 7, itu mengundang bunda-bunda PAUD kabupaten dan kota yang akan bersama dengan Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Utara akan mendengarkan suara anak, bahkan ada pengesahan forum anak Niur Melambai untuk periode 2025 sampai 2027. Kemudian ada parade dari anak-anak PAUD binaan dari bunda-bunda PAUD kabupaten kota, kemudian perwakilan PAUD Kota Manado, ada utusan juga dari anak-anak sekolah dasar, anak-anak disabilitas, dan anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Kegiatan itu mengundang peserta sebanyak 500 orang anak, dan tentunya merupakan sebuah wadah untuk mengapresiasi terpenuhinya anak-anak, dan kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan untuk anak pada momen besok hari tentunya. Jadi acara puncaknya besok di kantor gubernur. Ya. Oke. Pastinya Ibu, dalam rangka Hari Anak Nasional ini, anak-anak kita yang ada di tingkat PAUD, TK, kemudian SD, SMP, itu semua mengambil bagian dalam kegiatan ini atau seperti apa Ibu? Ya, memang pada acara besok merupakan sebuah acara kreativitas anak. Kami pemerintah provinsi memberi ruang partisipasi anak untuk
hadir berpartisipasi dalam acara, mereka yang mendesain acara, mereka yang menjadi MC, mereka yang mengisi kegiatan, ada tari-tarian, ada kolintang, ada senam, dan juga ada tampilan-tampilan kreativitas anak itu sendiri. Dan inilah sebuah wadah momen bagaimana negara hadir, pemerintah daerah, orang tua untuk memenuhi hak anak itu sendiri. Yang kita tahu bahwa anak itu harus dipenuhi tumbuh kembangnya, harus dipenuhi hak hidup, hak berpartisipasi secara wajar. Dan kami yakin Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan program-program yang ada lewat Radio Sehat ini selalu memberikan informasi bagaimana memenuhi hak anak dari kesehatan, apakah dia tumbuh kembang, pencegahan stunting, imunisasi, atau sampai di desa atau di Dasawisma ada posyandu yang holistik dan integratif. Luar biasa untuk program Dinas Kesehatan. Sangat mengapresiasi pastinya pemerintah dalam hal memenuhi hak-hak anak ya, dan memberi ruang gerak untuk anak berekspresi, meluangkan emosinya ya, lewat mungkin dia punya talenta apa gitu, punya talenta nyanyi atau punya talenta dalam hal melukis dan sebagainya, yang pada dasarnya ketika di rumah juga mungkin terbatas ruang geraknya karena mungkin tidak disediakan fasilitas oleh keluarga, karena mungkin ekonomi, berkaitan dengan ekonomi, atau mungkin karena orang tua sibuk dengan pekerjaan, sehingga kadangkala anak orang Manado bilang anak punya talenta tidak bisa tersalurkan atau tidak bisa dia kembangkan karena ada hal-hal yang membatasi mereka. Sehingga di program kali ini sangat membantu untuk anak-anak kita ya, bisa berkreatif lah ya, dan membuka ruang gerak buat anak-anak kita biar mereka boleh tampil, mereka diberikan wadah seperti kegiatan-kegiatan yang barusan Ibu Everdeen sampaikan, dan itu sangat luar biasa. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan oleh pendengar kita? Ya, terima kasih Mbak Natali ya. Peringatan Hari Anak dari Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian, bahwa peringatan Hari Anak ini, Hari Anak Nasional ini bukan saja hanya tingkat provinsi, tapi itu juga harus digelar di kabupaten kota, di kecamatan, di desa atau kelurahan, bahkan di komunitas-komunitas, apakah itu di gereja, di masjid. Itu sebuah himbauan, karena momen di Hari Anak adalah momen yang harus dipenuhi hak sipil anak. Misalnya, apakah hak anak terpenuhi dari mereka memiliki akte kelahiran, mereka mendapatkan hak pengasuhan dari orang tua, kemudian hak dipenuhinya memperoleh derajat kesehatan yang optimal, kemudian dipenuhinya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, dan tentunya hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ini pemerintah telah menyediakan instrumen berupa undang-undang perlindungan anak dengan kebijakan-kebijakan, maka tentunya dibantu juga dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaga lain. Dengan tentunya menjadi sasaran utama adalah para bunda dan ayah, orang tua. Dalam hal ini sangat penting untuk momen yang indah ini, dan harus dipastikan bahwa orang tua
memenuhi anak dalam hak-haknya, apakah itu hak juga mendapatkan ruang partisipasi, membangun karakter yang baik, membangun kreativitas, bahkan mendengarkan. Di momen Hari Anak juga tentunya kita mendengar. Orang tua harus bukan hanya memberikan hadiah dalam peringatan Hari Anak, tetapi juga terlibat dan bersama-sama dengan anak dalam bentuk wujud pengasuhan dan kasih sayang tentunya. Seperti itu Mbak Natali. Oke, pastinya di momen Hari Anak Nasional ini menjadi juga tanggung jawab bersama kita ya, kita semua termasuk orang tua, guru, komunitas dan juga media. Karena media juga sekarang berperan penting Ibu dalam membangun psikologi anak, membangun kepribadian anak. Mungkin Ibu bisa tambahkan tentang peran media ini untuk perkembangan anak-anak kita, apa saja yang harus diketahui orang tua atau apa dan sebagainya biar tambah lengkap. Iya, memang di peringatan Hari Anak ini ada beberapa tema ya yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi untuk peringatan Hari Anak di Sulawesi Utara kami perlu diketahui bahwa tema utama adalah Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas tahun 2045, dan ada sub-sub tema seperti generasi emas bebas stunting, investasi gizi sejak dini, kemudian pendidikan inklusif untuk semua, tak ada anak yang tertinggal, kemudian stop perkawinan anak, wujudkan impian anak Indonesia, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045, hentikan kekerasan sekarang, dan anak cerdas, digital, aman, dan positif di dunia maya. Sulawesi Utara dalam peringatan Hari Anak di tahun 2025 mengambil subtema anak cerdas, digital, aman, dan positif di dunia maya. Nah, ini media ini ya, kita media konvensional, ada radio, televisi, tetapi yang lebih banyak dekat dengan anak-anak adalah media sosial. Nah, seperti itu, maka kami mengusung subtema anak cerdas, digital, aman, dan positif di dunia maya. Dan tentunya orang tua bersama pemerintah dan masyarakat lingkungan sekitar, ada media yang sangat dekat dengan anak-anak yang tentunya pada momen Hari Anak di mana waktu luang, di mana orang tua memberikan kasih sayang dengan tanpa terdistraksi dengan gadget atau gangguan, dengan orang tua yang memberi contoh ya, memberikan momen misalnya di Hari Anak kita bersama dengan anak, tetapi anak bermain sendiri, orang tua sibuk dengan gadget, padahal di ruangan yang bersamaan itu kan terdistraksi. Bukan hanya kedekatan, tetapi juga memberi bermain bersama, berdiskusi bersama, seperti itu ya tentunya. Jadi bisa dibilang dalam pengawasan orang tua ya, ketika anak-anak diberikan leluasa untuk memegang gadget ya, harus ada pengawasan juga dari orang tua supaya terawasi benar dia memakai ini handphone untuk apa, tontonan-tontonan seperti apa yang bisa dia tonton kan, seperti itu ya Bu. Oke. Bu, kita akan membuka tanya jawab seputar dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045, dan pastinya nomor 35 tahun 2045
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak. Di sana negara hadir. Bagaimana negara hadir untuk menyediakan fasilitas penyelenggaraan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, bahkan sampai ke pemerintah desa. Di mana harus dipenuhi hak-hak, apakah itu tadi yang sudah disebutkan, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal, hak memperoleh hak sipil, hak untuk berpartisipasi, hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan. Ya tadi ya, anak-anak mendapat perlindungan, apakah itu perlindungan dari kekerasan ataupun perlindungan dalam hal-hal yang lainnya. Dan memang untuk mempersiapkan anak hebat, pemerintah telah hadir dengan regulasi-regulasi yang ada. Ini terkait dengan adanya terbit Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pada tahun 2000 kemarin ya, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak, dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan memang saya pastikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah memberikan atau hadir dalam peraturan daerah Perda tentang kawasan tanpa asap rokok. Itu sudah lama. Nah, pemerintah membatasi, ada ruang-ruang yang dilarang untuk adanya asap rokok, yang tentunya itu di area rumah sakit atau area-area sarana publik yang dimana juga anak hadir di situ, ya kan, seperti ada area pelayanan publik, maka ada pojok anak di situ, ada hak anak dipenuhi dengan memberikan ruang bermain ramah anak, kemudian juga ada yang edukasi bahwa dilarang untuk merokok, dan juga itu ada banyak sosialisasi tentang tumbuh kembang anak, berhubungan dengan orang tua, memberi contoh ya, parenting yang sehat, yang positif, agar anak tidak terpapar dengan asap rokok. Ini menjadi pekerjaan kita bersama tentunya, bukan hanya pemerintah. Pemerintah menghadirkan regulasi, kebijakan, dan program, tetapi juga merupakan partisipasi dari seluruh lembaga dan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat di dalamnya adalah lembaga terkecil, yaitu keluarga. Di sini Mbak Natali menjadi tantangan kita, keluarga. Tentunya jika kita memperingati Hari Anak, momen yang akan kita tanyakan dulu adalah bagian berbicara tentang anak, berbicara tentang diri kita sendiri, yaitu orang tua. Bukan hanya orang tua bunda, mama, tetapi juga merupakan orang tua dari ayah, ya kan, atau bapak, anggota keluarga. Ini yang harus memberi contoh. Kita menyiapkan bagaimana, misalnya kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita harapkan dari anak-anak kita untuk masa depan, yang tentunya keluarga, ayah bunda akan menjawab, tentunya akan memberikan ruang yang sangat ramah terhadap anak di tengah-tengah keluarga. Hak tumbuh kembangnya dipenuhi, hak perlindungan, hak partisipasi, bahkan hak kesehatan. Nah, ini kan kita menyiapkan sebuah generasi emas. Tentunya kita akan memberi ruang bahwa anak tidak akan menjadi contoh dari ayah perokok, ya seperti itu kan. Kita memberi contoh yang baik, pengasuhan yang baik, dan tentunya bukan hanya juga
tentang merokok ini, tetapi ada banyak apakah dia pengasuhan, kasih sayang yang baik, yang seperti tadi disebutkan bahwa media sosial ini bahkan konten-konten yang tidak ramah untuk anak sering terpapar, ya kan? Mereka berselancar ingin mencari hal-hal dalam pelajaran, tetapi terlewat di beranda tanpa di saat itu terdistraksi dengan aplikasi-aplikasi yang sangat tidak ramah terhadap anak, bahkan itu menjerumuskan pada konten-konten yang dilarang. Tentunya pemerintah di sini ada dinas Kominfo yang akan memblok ya, men-lockdown untuk konten-konten seperti itu. Itu saya pastikan ada ya. Tapi juga ini peran penting pendampingan anak-anak waktu mereka belajar atau waktu mereka menggunakan gadget dan bermain dengan game-game yang ada, karena ada juga game-game yang tidak ramah terhadap anak, apakah itu game-game kekerasan, game-game ada unsur pornografi, dan juga ada game-game yang tentunya membuat anak-anak cepat lelah, tidak fokus, stres, yang seperti itu yang terjadi. Nah, tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama keluarga untuk mempersiapkan masa depan anak-anak dengan memberikan pengasuhan yang baik, memberikan bimbingan dekat dengan anak, berkomunikasi seperti itu. Seperti itu yang tentunya banyak ya, tapi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada ya dari Uncle Alo ya, bahwa ada banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang ada di Sulawesi Utara. Uncle Alo bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara kita punya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan sebuah layanan untuk memberikan informasi, bahkan layanan rujukan, layanan untuk mendapatkan terapi, ataupun di sana kami memiliki ada konselor, tenaga kesehatan, ada tenaga psikolog, ada juga advokat atau yang akan menangani penanganan kasus. Kemudian kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan layanan di UPTD Perlindungan Anak kami terintegrasi. Jadi jika ada laporan atau ingin disampaikan keluarga anak kita mengalami kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, psikis, atau bullying, atau perundungan dan penelantaran, itu dapat melaporkan lewat kanal ada Sahabat Perempuan dan Anak atau disingkat SAPA dengan hotline 129. Ini juga terintegrasi di seluruh Indonesia. Dan tentunya kami juga dapat kami informasikan bahwa bukan hanya di provinsi, tetapi di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara sudah ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan untuk lokasinya UPTD ini ada di Jalan TNI 2 di Kelurahan Tikala Ares, Manado. Itu kantor kami untuk unit layanan perlindungan perempuan dan anak. Seperti itu Mbak Natali dan Uncle Alo. Oke, baik Ibu. Jadi untuk layanan informasi pengaduan seputar perlindungan anak ini bisa diakses di 129. Iya. Itu bebas pulsa. Bebas pulsa, dan layanan di sana gratis, Mbak Natali. Kami tidak, tapi kami selalu memberikan layanan yang paripurna, yang tentunya juga dengan adanya kasus itu kami mengawali sampai tuntas. Seperti itu yang dapat kami informasikan. Oke, jadi sudah menjawab 2 pertanyaan dari 2 penelpon ya, bukan 2 pertanyaan, ada 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan ini dari 2 penelpon yang masuk di pagi hari ini untuk
program talk show kesehatan. Dan untuk tema talk show kita di pagi hari ini yaitu berkaitan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh kemarin hari tanggal 23 Juli 2025 dan acara puncaknya besok hari Sabtu. Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ya, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Oke, baik Ibu. Untuk sesi terakhir ini mungkin ada closing statement yang boleh disampaikan untuk keluarga sehat? Iya, untuk kami mengajak dalam peringatan Hari Anak Nasional dan tingkat provinsi Sulawesi Utara, kami mengajak para orang tua bukan hanya mengatakan saya sayang kepada anak saya, tetapi mari kita berikan waktu luang kurang lebih 15 tanpa distraksi, tanpa gangguan gadget. Jadi bukan saja hadir anak bermain, orang tua bermain berselancar di media sosial, tetapi berdiskusi bersama anak, mendengarkan apa keinginan, keluhan, ada masalah di sekolah seperti itu. Kita bertanya, apakah perasaan kamu hari ini, anakku, begitu. Ada banyak hal untuk membangun komunikasi yang baik terhadap anak kita sendiri tentunya. Oke, dan seputar kegiatan ada lagi yang mau disampaikan Ibu seputar kegiatan besok hari? Ya, pada besok hari di acara puncak kami menghadirkan Ayah Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bunda PAUD, Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, bahkan Bunda PAUD dari kabupaten kota se-Sulawesi Utara dengan binaan PAUD. Kemudian anak-anak akan bermain di sana, anak-anak akan bergembira, anak-anak akan mengapresiasikan diri mereka dengan ruang-ruang kreatif, bahkan ada dialog atau Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Utara, Ayah Pak Gubernur akan menyapa anak-anak dan tentunya akan bermain dan berdiskusi. Demikian untuk acara puncak besok hari. Oke, jadi yang pastinya diharapkan untuk kita semua harus bersama-sama bergandengan tangan. Kita semua, terlebih juga orang tua, masyarakat ya, untuk bisa sama-sama kita menjaga anak-anak kita ya, biar kedepannya mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, terima kasih buat Ibu Everdine M. Kalisaran, SEMSI dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, terima kasih sudah berkesempatan hadir, sudah boleh datang di tempat kami ya, dan sudah berbagi sedikit informasi untuk semua keluarga sehat. Semoga yang mendengarkan boleh sama-sama teredukasi ya, dan membantu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari keluarga sehat, dan semoga kedepannya kita juga boleh menjadi wadah ya buat semua keluarga sehat bisa mendapatkan informasi-informasi yang terpercaya, terakurat ya, lewat Radio Suara Sehat FM. Dan baik Ibu, kita mengucapkan banyak terima kasih ya Ibu sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Semoga sukses dalam tugas-tugas kerjanya, dan untuk kegiatan besok semoga sukses juga. Salam untuk semua yang ada di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Pak. Terima kasih buat keluarga sehat dimanapun Anda berada. Untuk talk show kita hari ini saya akhiri sampai di sini, dan semoga sesi minggu yang akan datang kami boleh hadir lagi dengan topik-topik yang menarik buat keluarga sehat.
Saya Natali yang bertugas pamit suara dari ruang dengar Anda dan dari Jalan 17 Agustus Kota Manado untuk Radio Suara Sehat 95,3 MHz mengucapkan salam sehat untuk keluarga sehat Sulawesi Utara.